Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, para pecinta sinetron Suami Pengganti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin yang selalu setia menemani Anda untuk memberikan ulasan dan bocoran tentang alur cerita sinetron Suami Pengganti, dimana alur ceritanya yang semakin seru, semakin menarik, dan tentunya akan semakin menegangkan untuk kita saksikan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak saja cuplikan videonya berikut ini. Di adegan kali ini dimana masa-masa apesnya Coki-Coki. Yang pertama, di saat Coki-Coki masuk ke apartemen, tiba-tiba saja warga apartemen menginginkan Coki-Coki untuk keluar dari apartemen tersebut karena terkait Coki-Coki adalah seorang penjahat yang kini telah masuk dan telah keluar dari kantor polisi. Sisil yang melihat Coki-Coki di sana hanya bisa terbengung di saat orang tengah mengurumuni dirinya. Sedangkan di adegan lainnya pula ya guys, di mana Pak Kusuma yang telah membicarakan tentang pernikahan Ariana dan juga Justin. Hal itu pun ia ungkapkan kepada Tommy, Bona, dan juga Saka yang saat itu tak sengaja bertemu dengan Kusuma di saat mereka pergi untuk berolahraga bareng. Bukan hanya itu saja, kata Pak Kusuma, setelah Ariana pulang dari Malbar, mereka akan merencanakan tentang pernikahannya untuk segera-segera. Namun di saat itu juga Saka yang mencoba meyakinkan Pak Kusuma bahwa kini dirinya tak akan mengganggu lagi untuk hubungan Ariana dengan Justin. Semakin seru dan semakin menegangkan tentunya. Namun seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol like and subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tak ketinggalan untuk sinopsis alur cerita sinetron Suami Pengganti di channel kami tentunya. Baik, dilanjut juga guys, di adegan lainnya pula di sana pun merasa heran Selin saat melihat Coki-Coki berada di hadapannya. Bagaimana mungkin Coki-Coki bisa keluar dari tahanan Pak Polisi? Dan di sana pun Coki-Coki ternyata untuk kali ini balik nge-ghost Selin bahwasanya suatu hari nanti Coki-Coki pun akan kembali melakukan sesuatu agar orang-orang yang telah memenjarakan dirinya bisa merasakan apa yang ia rasakan dulu. Namun setelah itu ternyata tiba-tiba saja Coki-Coki menerima telepon daripada Pak Wijaya. Awalnya Coki-Coki merasa bahwasanya Pak Wijaya memanggil dirinya ke kantor, tak lain hanya untuk membicarakan masalah pekerjaan. Apalagi di saat Coki-Coki tengah berada di kantor Pak Polisi, tentu saja banyak sekali pekerjaan yang tertoler-toler dan tak terpegang. Sedangkan biasanya yang memegang semua pekerjaan tak lain adalah dirinya. Dan ternyata Coki-Coki dipanggil oleh Pak Wijaya tak lain hanya untuk menerima sebuah amplop yang berisi pemecatan dirinya dari kantor Pak Wijaya. Menurut Pak Wijaya, dengan masuknya Coki-Coki ke kantor Pak Polisi ataupun ditahan polisi itu sudah menunjukkan bahwasannya tingkah laku Coki-Coki yang tak baik sebagai contoh bagi karyawan-karyawan ataupun para pekerja lainnya di kantor Pak Wijaya. Dengan demikian mau tak mau Coki-Coki harus keluar dari kantor. Tentu saja di sana Galpin yang melihat adegan ini sangat bahagia karena selama ini Galpin yang tak suka terhadap Coki-Coki dan menginginkan Coki-Coki agar angkat kaki dari kantornya. Ditambah lagi kini Coki-Coki yang sudah jelas-jelas terlihat oleh Galpin tengah bekerja sama dengan Dion dan juga Dita, membuat Galpin semakin yakin dengan keadaan Coki-Coki di kantor ini akan merusak reputasi
Selain itu, Coki-Coki akan menjadi benalu di kantor papinya yaitu Pak Wijaya. Semakin seru dan semakin menegangkan. Dan tentu saja ya guys, sekarang Coki-Coki tak lain hanyalah seorang pengangguran semata. Namun di sisi lain, pertengkaran antara Saka dan juga Galvin pun kembali terjadi, di mana Saka yang memandang Galvin tak lain hanyalah untuk memanfaatkan Saka semata. Galvin meminta kerjasama antara Galvin dan juga Saka, namun sudah terbukti di saat semuanya sudah sepakat, Galvin mengkhianati janji tersebut lewat di meeting di sebuah kantor beberapa waktu lalu. Kini Saka pun mulai tak percaya lagi terhadap Galvin. Jangan-jangan Galvin pun lewat kerjasama ini tengah merencanakan sesuatu supaya Justin terbongkar. Dan setelah terbongkarnya Justin, Galvin akan kembali mendekati Ariana dan untuk merebut cintanya Ariana kembali, di mana Galvin yang telah mengikhlaskan Ariana untuk dimiliki orang lain itu hanyalah tipu daya Galvin semata untuk mendapatkan simpati dari Ariana menurut Saka. Sedangkan dilanjut di adegan lainnya pula, di mana pertemuan antara Sisil dengan Coki-Coki. Sisil yang sudah terlanjur sakit oleh Coki-Coki, apalagi di saat melihat bahwasanya Coki-Coki pelaku atas tindakan yang dilakukannya kepada Yuna, sehingga masuk kepada tahanan, membuat Sisil semakin yakin bahwa yang namanya Coki-Coki sampai kapanpun tidak akan bisa berubah dari perbuatan jahatnya. Ditambah lagi yang membuat Coki semakin sedih, selain tidak mendapat kepercayaan dari Sisil, kini Coki-Coki pun setelah dipecat dari kantor ya guys, tentunya dirinya hanyalah seorang pengangguran semata. Namun tak lama kemudian setelah perbincangannya dengan Coki-Coki, tiba-tiba saja Sisil akan pergi dan mengatakan bahwa dirinya tengah berjanjian untuk ngedate dengan seorang laki-laki. Diam-diam Coki-Coki pun memperhatikan Sisil dan ingin mengetahui sebenarnya kini Sisil tengah dekat dengan siapa, dan jangan-jangan Sisil yang telah mempunyai kekasih baru selain dirinya. Dan di adegan terakhir ataupun di adegan selanjutnya ya guys, di mana Selin yang tengah menelepon Justin. Selin pun tengah membicarakan tentang keadaan Herlambang karena saat ini dirinya tengah mencari tentang orang yang bernama Herlambang. Menurut Selin, apakah Justin mengetahui tentang sosok orang tersebut? Namun sepertinya tentu saja Justin mempunyai hubungan dengan Herlambang tersebut. Bahkan terlihat daripada raut muka Justin di saat Selin menanyakan tentang Herlambang, dirinya seakan-akan merasa ketakutan bahwasanya suatu hari nanti Selin akan bisa menemui Herlambang, sehingganya bisa membuka kedok Herlambang. Dan tentu saja dengan dibukanya kedok Herlambang akan diketahui siapa Justin yang sebenarnya. Dalam arti salah satu kelemahan Justin ataupun kedok Justin itu berada di Herlambang. Namun tak disangka di saat Selin menelpon Justin, tiba-tiba saja ada Dante yang mendengar dan melihat perbincangan Selin dengan Justin, membuat Dante merasa kesal. Dante tak mau jikalau Selin terus dan terus bekerja sama dengan Justin. Sesuai dengan feelingnya Dante bahwa gerak-gerik Justin yang tengah mencurigakan, membuat Dante merasa ketakutan akan terjadi sesuatu terhadap Selin. Dan di cerita yang terakhir di mana Saka yang tengah bertemu dengan Ariana, namun ternyata di ikhlas-ikhlas pun ternyata Saka belum begitu ikhlas melepaskan Ariana untuk Justin. Terlihat di adegan kali ini di mana Saka
yang terus menanyakan apakah Ariana benar-benar mencintai Justin. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah yang telah dilontarkan Saka terhadap Ariana. Dan tentu saja untuk kali ini Ariana yang tak ada lagi pilihan, meskipun dirinya belum begitu yakin untuk bisa menerima Justin. Namun apa salahnya jikalau Ariana mencoba untuk menerima Justin di hatinya, meskipun ia pun merasakan bahwa dengan menerima cinta Justin tentu saja membuat hati dan perasaan Saka semakin sakit. Namun siapa yang salah dulu? Saka yang telah menyia-nyiakan cintanya Ariana. Kini di saat Ariana akan mendapatkan cinta orang lain, Saka merasa sangat berat untuk melepaskannya dan merasa takut akan kehilangan Ariana untuk selama-lamanya. Ya, mungkin hanya inilah cuplikan video yang dapat Mimin berikan ya guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Saya Sinema TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.